Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanah di Desa Wiradadi, Kabupaten Banyumas bergerak, sejumlah rumah rusak dan roboh. Seorang pendakwa muda dikecam lantaran dinilai melakukan hal yang tidak sepantasnya terhadap anak-anak. 33 pemain timnas Indonesia U23 jalani pemusatan latihan jelang SEA Games 2025 di Thailand. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri pada Senin siang. Rapat yang dihadiri seluruh anggota komisi itu berlangsung tertutup selama 2 jam. Komisi Percepatan Reformasi Polri bergerak cepat dalam menyusun langkah untuk mengawal reformasi kepolisian secara menyeluruh. Sebagai langkah awal, tim reformasi kepolisian menggelar rapat di Mabes Polri Jakarta Selatan. Rapat tersebut membahas metode kerja dan arah kebijakan reformasi Polri selama 3 bulan ke depan. Selain itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan mengadakan public hearing untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan. Nah, hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Pengusutan kasus dugaan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek memasuki babak baru. Berkas perkara dinyatakan lengkap. Jaksa akan menyusun dakwaan Nadiem untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor. Bapak sehat, Pak. Dengan pengawalan, Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dibawa penyidik Kejaksaan Agung untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Senin siang. Ya, berkas perkara kasus dugaan pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik Kejagung juga ikut membawa serta sejumlah kardus yang berisi barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Ini kondisinya sehat atau bagaimana, Bapak? Sehat. Istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, hadir mendampingi sang suami saat dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat. Usai pelimpahan, mantan Mendikbudristek itu mengaku menghadapi masa yang sulit lantaran harus berpisah dengan anak-anak, istri, dan keluarga. Ia berharap akan mendapat keadilan dalam kasus ini. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan, mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia. Semoga Allah memberikan saya keadilan. Selain Nadiem, 3 tersangka lain dalam perkara itu juga dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat. Dengan pelimpahan tersebut, kini tersisa 1 tersangka yang masih diproses oleh Kejagung. Tersangka merupakan mantan staf sus Nadiem. Saat ini jaksa tengah menyusun dakwaan Nadiem dan 3 tersangka lain. Setelah rampung, akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan. Terhadap dari 5 tersangka, 4 ini yang dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum. Penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan, yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Kejagung menetapkan 5 tersangka termasuk Nadiem Makarim. Pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 diduga merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Seorang pendakwa muda dinilai melakukan hal yang tidak sepantasnya terhadap anak-anak saat memimpin pengajian. Aksinya pun viral di media sosial dan menuai kecaman. Sekali lagi enggak? Boleh. Media sosial digemparkan dengan beredarnya video pendakwa asal Kediri, Jawa Timur, Muhammad Ilham Yahya Lukman yang mencium anak di bawah umur saat memimpin pengajian.
Ya, beragam reaksi muncul dari warganet menyayangkan aksi yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang penceramah. Namun rupanya ini bukan pertama kali. Warganet juga membagikan tangkapan layar beberapa aksi yang dilakukan Elham. Aksi ini pun mendapatkan respons tegas dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya dengan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Ya, menanggapi kecaman itu, Elham menyampaikan klarifikasi. Ia mengaku khilaf dan berkomitmen akan memperbaiki diri. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Kasus yang menyita perhatian publik ini tidak patut dibenarkan dan dibiarkan. Setiap tokoh publik wajib menjaga batas dan etika dalam berinteraksi dengan anak. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan. Tiba di Sydney, Australia, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia di Kirribilli House, rumah estetik berusia 171 tahun yang hanya dibuka sekali dalam setahun. Inilah Kirribilli House, rumah berusia 171 tahun yang menjadi rumah resmi kedua bagi Perdana Menteri Australia di ujung timur Kirribilli Avenue di Sydney, New South Wales. Dibuka hanya setahun sekali, rumah ini menjadi tempat pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese pada Rabu pagi. Kedatangan Presiden disambut hangat oleh Anthony Albanese. Keduanya pun langsung menggelar pertemuan empat mata secara tertutup. Ya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Sydney, Australia sebagai kunjungan balasan dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese pada Mei 2025 lalu. Tentu ini menjadi pengalaman pertama saya untuk masuk ke dalam Kirribilli House karena ini dalam satu tahun hanya satu hari saja dibuka untuk umum dan bangunan ini sudah ada sejak tahun 1854 dan ini akan menjadi tempat pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia. Usai bertemu Perdana Menteri Australia, Presiden langsung melanjutkan pertemuannya dengan Gubernur Jenderal Australia, Sam Mostyn, di Admiralty. Diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal Australia. Agi Kurniasandi melaporkan dari Sydney, Australia. Pemerintah bakal menyederhanakan digit rupiah atau redenominasi. Ya, suatu hari nanti harga nasi goreng bukan lagi Rp20.000, melainkan hanya Rp20 saja. Lalu kapan berlakunya? Kementerian Keuangan resmi memasukkan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi ke dalam agenda strategis pemerintah. Rencana ini akan dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah. Targetnya rampung pada 2027. Tebal banget nih. Nanti kayaknya kalau pemerintah sudah melakukan redenominasi rupiah, kayaknya isi dompet saya nggak akan setebal ini, karena nantinya nominal dan juga digitnya ini akan berkurang. Seperti Rp100.000 akan berubah menjadi Rp100, tapi nilainya tetap sama. Nantinya kalau pemerintah jadi melakukan redenominasi rupiah, tentunya harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak kebingungan. Bank Indonesia mendefinisikan redenominasi rupiah sebagai penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap barang jasa. Tujuannya menyederhanakan transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Jadi nanti nominal rupiah akan berganti dari Rp1.000 menjadi Rp1, Rp5.000 jadi Rp5, dan Rp10.000 jadi Rp100. Misalkan, segelas kopi seharga Rp15.000 menjadi Rp15 usai redenominasi. Dengan uang Rp30, Anda bisa membeli 2 gelas kopi. Ya, artinya nilai barang atau jasa tidak berubah. Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kebijakan redenominasi rupiah belum akan dijalankan dalam waktu dekat. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi nggak sekarang, nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan Bank Sentral kan. Bank Sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin terus. Lalu kapan waktu ideal redenominasi diberlakukan? Perlu kajian yang mendalam, sosialisasi dulu. Jadi nggak bisa diburu-buru 2027 misalnya undang-undang redenominasinya sudah disahkan. Tapi butuh waktu yang panjang. Ini memang idealnya implementasinya baru 2035 sampai dengan 2040. Menunggu situasi politik dan ekonomi relatif cukup stabil. Jadi prasyaratnya dipenuhi dulu, sosialisasikan dulu dengan baik, dan juga antisipasi dampak-dampak negatifnya. Setelah berulang kali timbul tenggelam, rencana redenominasi kembali menghangat. Tapi tak hanya mengubah tampilan angka, harapannya bisa menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. 33 pemain Timnas Indonesia U23 menjalani pemusatan latihan jelang hadapi SEA Games 2025 Thailand. Sejumlah pemain diaspora turut dipanggil untuk memperkuat permainan Garuda Muda. Rafael Struijk, Ivan Jenner, dan Mauro Zylstra melengkapi pasukan Timnas Indonesia U23 yang menjalani pemusatan latihan perdana di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat. Sesi latihan yang dipimpin pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri sebagai persiapan menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Pemusatan latihan untuk menjalin komunikasi antar tim dan membangun kekompakan agar strategi yang dijalankan menjadi efektif. Semua pemain sudah hadir. Dan tahapan latihan kita sudah kita mulai per hari ini, yaitu dengan melaksanakan TC. Di TC ini juga ada 2 kali uji coba, yaitu lawan Mali tanggal 15 malam dan 18 malam. Sebelum tampil di ajang SEA Games 2025, Garuda Muda akan lebih dulu melakoni 2 laga international friendly match kontra Mali yang ditayangkan langsung di Indosiar tanggal 15 dan 18 November 2025. Di SEA Games 2025, Indonesia berada di grup C bersama Singapura, Myanmar, dan Filipina. Ajang ini menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk kembali mempertahankan medali emas yang sebelumnya diraih pada SEA Games 2023 di Kamboja. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.